Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi. Oke sedulur, kita kembali lagi di channel kita Temu Nalar, menuju kesadaran, Mencapai pencerahan. ngeten Mbah, ini saya nyampein pesanan Mbah. Istilahnya request dari para subscriber kita. Iya. Ini kan mendekati semester kedua ya Mbah. Semester kedua di tahun 2024 ya Mbah ya. Ya. Jadi mereka menanyakan tentang prediksinya Mbah, prediksi nasib mereka di semester kedua tahun 2024 ini Mbah. Prediksi nasib dan keberuntungan. Ya kurang lebihnya demikian Mbah. Ya, baiklah Kang Ucup, terima kasih untuk para subscriber semua dan para penonton semua yang belum subscribe. Kami mohon untuk subscribe-nya. Pastikan subscribe dulu. Agar channel kita berkembang dengan baik. Kita tambah semangat ya Mbak. Tambah semangat. Iya. Terus ini Kang Ucup. Iya Mbak. Kalau bicara masalah prediksi nasib itu intinya kan cuma sekedar gambaran secara garis besar, dimana itu bisa dipakai untuk para pemirsa sebagai wawaler. Itu pun dengan catatan kalau bagi yang resonate, karena biasanya bacaan-bacaan seperti ini tidak akan mungkin resonate untuk semua, karena sifatnya general reading. Dan kebetulan buat para pemirsa yang di rumah dan Kang Ucup juga, ini memasuki bulan keempat Kang Ucup, dimana bulan keempat itu ada fenomena fenomena alam berupa gerhana matahari Kang Ucup. Oh, gerhana matahari Mbah. Nanti di tanggal 9 bulan 4 itu terjadi gerhana matahari total. Yang jelas astrologi juga mempengaruhi terhadap bagaimana kehidupan manusianya itu sendiri. Jadi salah satu yang dipakai oleh leluhur kita dulu adalah juga ilmu palintangan. Atau dalam istilah Jawa sekarang, istilah modern sekarang dinamakan astrologi. Oh, jadi fenomena alam itu berpengaruh. Jadi itu juga bisa dijadikan untuk patokan perjalanan manusianya itu ke depan, itu baik secara personal, secara keluarga, kelompok, maupun bahkan untuk hal-hal yang lebih besar secara global seperti halnya bernegara. Apalagi kalau sekarang di Indonesia lagi kondisinya hit-hitnya tentang pemilihan presiden. Itu apakah juga itu resonate dengan masalah adanya fenomena gerhana matahari total itu Kang Ucup? Mari kita kupas sedikit demi sedikit kan gitu. Yang jelas gerhana matahari itu yang akan terjadi nanti di tanggal 9 April Kang Ucup itu berpengaruh sekali di masalah karakter tentang pemutusan hubungan. Satu, pemutusan hubungan. Dua, penyesalan tentang masa lalu. Ketiga, tentang penghakiman. Jadi memang itu pengaruh dari gerhana matahari itu memberikan efek secara otomatis dari semesta Kang Ucup, yang berupa pemutusan hubungan atau relasi. Biasanya itu akan merefresh atau meregenerasi satu hubungan yang selama ini mungkin dari sederek sedoyo punya hubungan-hubungan yang toksik. Itu biasanya di sini alam akan menyeleksi, untuk memberikan satu kepastian atau penghakiman atau keadilan. Jadi selama ini hubungan Anda toksik, bagi yang selalu berada di posisi tertekan, juga itu hubungan itu pada akhirnya akan berakhir sendiri. Terus seperti oposisi dan pemerintah yang pada akhirnya di situ juga sing awalnya mungkin terlalu keras untuk bertabrakan, pada akhirnya juga akan rujuk. Itu juga dipengaruhi oleh astrologi juga, oleh fenomena-fenomena alam. Sementara terus di sisi lain ada penghakiman atau justice di situ. Nah, penghakiman itu penghakiman untuk apa? Penghakiman untuk setiap perbuatan dari manusianya itu sendiri atau makhluk-makhluk itu sendiri, yang pada akhirnya di situ akan mendapatkan satu pengadilan. Jadi ini bisa juga disebut dengan masa-masa pembayaran karma juga bisa. Nah, fenomena-fenomena itu berpengaruh di kehidupan manusia, di mana selama bulan April mungkin pas waktu terjadinya
pasca terjadinya gerhana itu akan berpengaruh di tingkat stres, depresi, terus kalut, kesal. Orang namanya mau terjadi perubahan kan, kalau sing perubahan dari buruk ke baik juga pasti terjadi satu ketegangan. Pastinya, Mbak. Begitu juga sebaliknya kan. Jadi buat para sedulur-sedaya, jangan heran kalau di fase-fase selama bulan mungkin memasuki bulan keempat bahkan sampai nanti mau memasuki bulan kelima, bulan Mei itu kondisi psikologis dari kebanyakan dari para sahabat semua, para penonton dan subscriber kita semua khususnya itu akan terjadi satu tekanan yang luar biasa. Itu saya kira dialami oleh sebagian banyak penduduk bumi, sebagian banyak manusia, karena itu pengaruh dari lintasan peristiwa semesta itu, Kang Ucep. Jadi, apalagi yang kemarin sebelumnya di bulan Maret itu kan terjadi gerhana bulan juga. Gerhana bulan itu juga berpengaruh. Pada waktu gerhana bulan di bulan Maret kemarin itu, jadi yang paling menonjol di sini adalah satu siklus terjadinya perang keakuan. Di situ pada akhirnya salah satu harus mengalah untuk mengakui siapa sebetulnya yang lebih berhak atau lebih pantas untuk berada di depan atau menjadi pemimpin. Seperti itu. Makanya di bulan Maret kemarin pas kontestasi Pilpres itu kan pada akhirnya diakui atau tidak diakui, kenyataannya memang perolehan suara juga ketimpangannya sangat luar biasa. Mau menerima atau tidak, kenyataannya memang rakyat sudah memilih seperti itu. Nah, itu juga terjadi di kehidupan rumah tangga. Jadi kalau bulan April itu depresi karena akan terjadi perubahan dari fase satu ke fase yang berikutnya, di bulan Maret itu sebelumnya diawali dengan proses keakuan yang sangat luar biasa. Jadi biasanya kalau hubungan rumah tangga untuk orang-orang yang sudah berjodoh itu, yang satu awalnya pengen mendominasi, tapi kenyataannya dia tidak punya kemampuan, pada akhirnya dia harus mengakui pasangan satunya yang memang layak untuk dominan ya, Mbak ya. Dominan, karena punya kemampuan dan memang punya kapabilitas. Itu. Terus nanti memasuki di bulan Mei, Kang Ucok, awal bulan Mei itu fasenya pasca gerhana matahari itu sudah berakhir, masuklah fase-fase di mana terjadinya sumber kenyamanan. Sumber kenyamanan, terus fase-fase pembelajaran, fase-fase pembimbingan, pendampingan itu sih. Jadi apa itu? Aura atau efek yang terjadi dari fenomena gerhana matahari itu seperti itu. Jadi nanti mulai bulan Mei mungkin akan banyak orang-orang yang merasa lega, plong, dan menemukan sebuah kebijaksanaan baru. Nah, ini tentunya yang Kang Ucup tanyakan bahwa bagaimana nasib dan keberuntungan para teman-teman semua kan di situ. Jadi itu. Jadi perlu saya ingatkan bahwa ini hanya sekedar prediksi yang sifatnya tidak mutlak, karena sesuatu yang mutlak hanya dimiliki oleh Sang Penguasa Alam, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Monggo disikapi secara bijak, bagi yang resonate dipergunakan sebagai pakem dalam menghadapi kehidupan, bagi yang tidak resonate abaikan, berarti bacaan ini bukan untuk Anda. Kan sebagai sekedar hiburan ya, Mbak. Iya, betul. Oke, selanjutnya yang mau ditanyakan? Di kesempatan kali ini, Mbak, mohon diudarkan prediksi nasib dan keberuntungan semester kedua bagi sedulur kita yang punya weton akad pon, Mbak. Minggu pon. Akad pon, ya. Akad atau minggu itu 5, Kang Ucup. Pon itu 7. Berarti gunggung neptunya 12. 12 ya, Mbak. Kecenderungan orang-orang akad pon di semester kedua 2024 itu adalah dia sebetulnya di awal tahun dia sedang melakukan satu kompetisi. Kompetisi itu bisa kompetisi dengan pihak lain atau kompetisi dengan dirinya sendiri, karena dia menanting kemampuannya selama tahun-tahun sebelumnya, karena kok selalu merasa gagal, selalu merasa kurang beruntung. Akhirnya di 2024 kemarin dia berkomitmen untuk bagaimana saya untuk mengalahkan ketidakberuntungan saya sendiri. Dia melakukan fight di situ. Selain itu juga ada beberapa sebagian dari teman-teman minggu pon itu yang pengen
membuktikan diri kepada pihak lain, Ya, entah lain. itu kepada lingkungan, entah itu kepada pasangan, entah itu kepada atasan atau apapun itu, intinya adalah satu pembuktian. Dia pengen membuktikan, benar-benar pengen membuktikan bahwa kemarin-kemarin wis tidak menemui kesuksesan, tidak menemui keberuntungan. Hari ini, tahun ini saya harus membuktikan bahwa saya bisa untuk bangkit, saya bisa untuk. Nah, itu Kang Ucok. Jadi pada akhirnya perjuangan itu akan membuahkan hasil yang bagus. Orang-orang di sekitar Anda pada akhirnya akan mengakui bahwa Anda itu adalah seorang pejuang yang tangguh. Jadi memang orang-orang Minggu Pon dalam hal ini, terutama di tahun 2024 ini, wis koyo-koyo wis jengah dengan keadaan-keadaan sebelumnya. Akhirnya dia membuatkan tekad untuk benar-benar membuktikan. Dan itu saya melihat bahwa dia mengakhiri 2024 ini dengan sebuah kemenangan. Tapi dengan satu catatan bahwa selama semangat itu bisa membawa kebaikan bagi orang-orang di sekitar Anda, itu berarti kesuksesan Anda itu juga akan bisa istilahnya langgeng. Jadi misalnya salah satu contoh, Anda berjuang mati-matian, sementara dalam prosesnya Anda didukung oleh pasangan Anda, oleh anak-anak Anda, oleh istri atau suami Anda. Di saat Anda mencapai kesuksesan itu, Anda harus mengingat peran mereka, harus mengingat keberadaan mereka yang sudah memberikan semangat pada Anda, memberikan motivasi, memberikan dorongan dan luar biasa. Dan bahkan bisa jadi apa yang Anda lakukan hari ini adalah bermula dari bagaimana Anda ingin membahagiakan orang-orang yang Anda sayangi. Di saat Anda mencapai satu keberhasilan, tidak selayaknya Anda melupakan itu. Jadi itu pesan saya. Kalau sampai Anda melupakan terhadap siapa-siapa yang di saat Anda berjuang itu selalu menemani Anda, dan pada akhirnya saat Anda mencapai keberhasilan itu Anda melupakan, itu akan menjadi bumerang yang pada akhirnya akan menjatuhkan Anda lagi ke titik terendah. Saya kira cukup, Kang Ucok. Jadi demikian sedulur yang punya weton akad pon atau minggu pon, demikian pakem-pakemnya, semoga bisa digunakan untuk istilahnya di semester kedua ini. Apabila dalam penyampaian kami ada hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Kami akhiri ya, Mbah. Kami cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu sagung dumadi.